Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger, bab 152 gawat. 1 minggu kemudian, pasien diabetes yang mengikuti uji klinis kali ini sudah sembuh sepenuhnya. Dia sudah 2 hari tidak makan sugar gat nomor 1 lagi. Sekarang makan dengan sangat normal, bahkan bisa makan makanan manis. Kadar gula sama persis dengan orang biasa. Penyakit kakak ini lebih ringan, jadi baru makan belum sampai 1 minggu saja sudah sembuh total. Meskipun sedikit berlebihan, tapi bisa terlihat, sugar gat nomor 1 ini benar-benar sangat berkhasiat. Melissa Zhu sangat senang dan langsung memproduksi putaran kedua. Sugar gat nomor 2 mulai bersiap untuk dipasarkan beberapa apotek besar untuk dites. Tentu saja, selain kemasannya yang berbeda, sugar gat nomor 1 dan sugar gat nomor 1 tidak ada perbedaan apapun. Resep obat Kak Thomas tidak ada kesalahan apapun. Selanjutnya sudah akan mulai dipromosi dan diiklankan. Meskipun Wenhe Pharmaceutical Co., Ltd. tidak ada Sugar Friends lagi, tapi mereka mempunyai Sugar Gat. Kali ini, perusahaan bukan hanya terselamatkan, tapi juga menjadi terkenal. 2 hari kemudian, bibi ketiga Zhu, Leonie Zhu, pulang ke rumah dengan buru-buru. Begitu masuk rumah langsung teriak, "Kak, gawat, cepat lihat." Gael Zhu mengerutkan dahi dan bertanya, "Ada masalah apa?" Melissa itu membuat obat sugar gat. Sekarang sudah mulai diberikan ke berbagai apotek besar. Gael Zhu tertawa dingin, sugar gat. Bisa juga dia pikirkan. Dia bukan menggunakan resep obat kita kan? Kalau iya, kita bisa langsung menuntutnya. Leonie Zhu menggelengkan kepala, aku sudah membawa pulang obatnya. Sama sekali berbeda dengan resep obat kita. Di atas botol tertulis resep obat. Meskipun tidak ada takaran khusus, tapi jenis obat semuanya berbeda. Jelas sekali bukan resep yang sama. Tidak ada takaran obat, mereka juga tidak dapat menentukan apakah obat ini berkhasiat atau tidak. Gael Zhu melihat sekilas lalu mengerutkan dahi. Resep obat ini dan resep obat Sugar Friends berbeda jauh, apakah bisa berkhasiat? Resep obat Sugar Friends, mereka teliti dan kembangkan sedikit demi sedikit selama 10 tahun. Kalau mau membuat resep obat yang hasilnya kira-kira sama, setidaknya perlu waktu menghabiskan 10 tahun lagi bukan? Hanya dalam waktu beberapa hari saja, bagaimana mungkin Melissa Zhu bisa mengembangkan suatu resep yang baru? Gael Zhu bertanya, mereka menjual obat ini dengan harga berapa? Sekarang masih tidak tahu. Di apotek diberikan dengan gratis. Kak, apakah kamu tahu bagaimana mereka mempromosikan ini? Katanya sugar gat mampu menyembuhkan diabetes. Mendengar itu, Gael Zhu seketika tertawa terbahak-bahak. Membual, menyembuhkan. Dia kira dia siapa? Huo Tuo yang hidup. Kalau diabetes bisa disembuhkan, maka itu sudah menjadi keajaiban dunia. Melissa ini karena dipaksa sampai tidak ada jalan lain, mulai membuat promosi yang palsu. Hahaha, gadis ini lucu juga. Tunggu saja. Beberapa hari ini pasti ada orang yang akan menuntut mereka memberikan promosi palsu. Leonie Zhu malah tidak seoptimis itu dan berkata dengan khawatir. Kak, aku mendengar para pemimpin kedokteran di apotek sana, semuanya bilang khasiat obat ini ajaib, lebih hebat dari Sugar Friends. Mendengar itu, senyum Gael Zhu perlahan-lahan hilang. Beneran? Atau, gadis itu menyembunyikan dari kami? Resep obat Sugar Friends, memang diteliti oleh Robin Zhu. 10 tahun ini juga ayah dan anak itu yang kembangkan. Jangan-jangan, obat baru yang mereka buat, terus dirahasiakan, tidak diberitahukan kepada orang lain. Gael Zhu seketika panik. Dia adalah orang yang egois. Tentu akan berpikir bahwa orang lain juga sangat egois. Kalau Robin Zhu dan anaknya benar-benar menyembunyikan resep, maka bukan tidak mungkin bisa memutarbalikkan keadaan. Cepat, cari beberapa pasien untuk mengetes obat ini.
Tidak boleh membiarkan Melissa menang. Dr. Stranger, Bab 153 Yulho. Gael Zhu benar-benar mulai panik. Mereka baru memikirkan cara, hasilnya Melissa Zhu langsung memikirkan cara penyelesaiannya. Awalnya mengira Melissa Zhu akan ribut-ribut di sini, tapi Melissa Zhu malah setenang gunung, langsung membuat obat baru. Kalau obat baru itu mengalahkan mereka, maka semua usaha mereka sebelumnya akan menjadi sia-sia. Gael Zhu langsung membawa obat itu ke perusahaan mereka, mulai melakukan uji klinis. Hasil percobaan membuat wajah Gael Zhu sangat masam. Bisa-bisanya begitu berkhasiat. Khasiat Sugar God nomor 2 ini jauh lebih hebat dari Sugar Friends mereka. Dari mana gadis itu mendapatkan resep ini? Gael Zhu sekarang di kota Donghai dikalahkan oleh perusahaan besar Mang. Satu-satunya yang bisa dia andalkan hanya Sugar Friends saja. Tapi ini Melissa Zhu malah membuat Sugar God nomor 2. Bukankah itu mau membuat mereka putus jalan? Kak, bagaimana sekarang? Wajah Gael Zhu masam, berpikir dan berkata. Sekarang satu-satunya kelebihan kita hanya nama baik saja. Sugar Friends sudah mempunyai nama baik selama 10 tahun. Ini tidak mudah digantikan. Melissa dalam waktu yang singkat tidak mampu mengalahkan kita. Leonie Zhu berkata, Kak, kamu jangan menganggap remeh dia. Dengar-dengar Melissa sudah menyiapkan biaya 2 miliar untuk promosi, langsung promosi di TV. Apa? 2 miliar? Dia mendapat dari mana uang sebanyak itu? Dari mana lagi kalau bukan diberikan oleh perusahaan besar Meng? Perusahaan besar Meng memberikan investasi 5 miliar yang digunakan untuk memproduksi dan mempromosi Sugar God nomor 2. Gael Zhu mengepalkan tangan erat-erat. Apakah otak Weston Meng kemasukan cacing? Kenapa terpikat oleh gadis itu? 5 miliar. Bisa-bisanya langsung memberikan. Aku dengar, Melissa membiarkan guru Yulho menjadi bintang iklan mereka dan sudah bersiap untuk tanda tangan kontrak. Apa? Yulho, aktor terkenal di negeri ini, selain itu juga merupakan dosen, sangat jarang menjadi bintang iklan. Kemudian karena penyakit diabetes, jadi keluar dari dunia hiburan, tapi karena pernah membintangi banyak karya yang sangat klasik, diingat oleh banyak orang, terutama di kalangan orang tua, jadi pasti sangatlah berpengaruh. Kalau guru Yulho membintangi itu, maka kepercayaan orang-orang pada obat itu juga akan tinggi. Selain itu Yulho memang merupakan pasien diabetes. Kalau dia disembuhkan, bukankah rakyat biasa akan gila membeli obat itu? Tidak boleh. Tidak boleh membiarkan guru Yulho membintangi iklan. Kita harus mengobrol dengannya. Leonie Zhu berkata dengan tidak berdaya, kita bisa punya cara apa? Kabarnya obat Melissa ini mampu mengobati penyakit diabetes. Sekarang hasil uji klinis sudah sangat bagus. Kalau guru Yulho juga makan obat ini, maka kita sama sekali tidak bisa diskusi dengannya. Gael Zhu berpikir, masalah sudah sampai tahap ini, tidak bisa hanya bergantung pada dirinya sendiri. Hanya bisa meminjam kekuatan keluarga Su. Gael Zhu mengeluarkan telepon, menelpon kepada Eric Su, kakek kedua keluarga Su. Tuan kedua Su, aku adalah Gael. Ada suatu hal yang ingin aku minta tolong darimu. Di sisi lain, di perusahaan Melissa Zhu, semua orang bersantai. Semuanya sudah sibuk selama setengah bulan. Produksi ronde pertama Sugar God nomor 2 sudah cukup, sekarang hanya tersisa promosi dan penjualan saja. Melissa Zhu duduk di dalam kantor. Karena suasana hatinya terlalu baik. Dalam beberapa waktu ini, uji klinis Sugar God tidak pernah berhenti. Kenyataan membuktikan, Sugar God nomor 2 benar-benar berkhasiat, mampu menyembuhkan total penyakit diabetes. Begitu dipasarkan, pasti akan membuat kehebohan besar. Melissa Zhu sangat percaya diri terhadap khasiat obat ini. Jadi sekarang langkah yang tersisa hanya promosi saja. Perlu diakui, resep obat Kak Thomas memang sangatlah hebat. Ada bantuan darinya, masalah produksi yang besar terselesaikan. Mengenai promosi, bukan berada dalam lingkup kemampuan Kak Thomas lagi.
Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.